Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, mas, mbak, semuanya. Ini saya membuatkan video. Nanti mas, mbak, biar tahu gambarannya sedikit tentang materi perkuliahan hari ini. Mohon maaf, hari ini tanggal merah daripada nanti teman-teman baca materinya sendiri. Saya berikan video untuk sedikit memperjelas bagaimana nanti kelanjutan dari materi kuliah manajemen ini. Oke, untuk setengah semester ke depan sampai ujian akhir, nanti saya akan membersamai untuk kelas manajemen ini. Oke, langsung saja untuk materi yang pekan ini itu tentang kepemimpinan. Nah, jadi kaitannya dengan kepemimpinan dan perilaku organisasi. Oke, saya share screen. Eh, kita lanjutkan ya. Oke, jadi materi hari ini saya akan menjelaskan tentang proses kepemimpinan, dasar perilaku, dan motivasi dari karyawan. Oke, jadi yang pertama, kita harus membedakan apa itu pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin itu orangnya, jadi seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain dan memiliki otoritas manajerial. Orangnya kita sebagai seorang pemimpin. Tapi kalau kemudian kita menggunakan kata leadership, kepemimpinan, ini adalah sebuah proses untuk sebuah kelompok dan mempengaruhi kelompok tersebut dalam mencapai tujuannya. Nah, kepemimpinan ini yang nantinya akan membawa kelompok itu ke tujuan yang sudah ditentukan. Jadi pemimpin itu sosoknya, kalau kepemimpinan ini proses memimpin sebuah kelompok. Apa yang dilakukan oleh pemimpin itu namanya leadership. Oke, selanjutnya, eh, di teori kepemimpinan awal, bagaimana kemudian kita mengidentifikasi tentang kepemimpinan dulu tahun 1920 sampai tahun 1930 itu para ahli ini masih menggunakan namanya teori kepemimpinan sifat atau leadership trait theory. Jadi yang dilihat adalah ciri-ciri fisik atau sifat apa saja yang muncul di seorang pemimpin. Jadi kalau teman-teman pernah dengar gitu ada orang yang punya jari manis lebih panjang dari jari telunjuknya maka orangnya sukses. Atau seorang pemimpin itu badannya tegap, tinggi, wajahnya tegas. Nah, itu teori kepemimpinan yang dulu tahun 1920 sampai 1930. Orang hanya melihat dari sifat pemimpinnya aja, sifat fisiknya. Nah, ini kemudian tidak relevan karena ternyata yang dilihat itu sosok leadernya, bukan melihat pada sosok leadershipnya. Nah, akhirnya tahun 40 sampai 60, kemudian teorinya diganti. Kita menggunakan namanya teori kepemimpinan perilaku atau behavioral theory, di mana eh, sifat-sifat yang tadi itu tidak menjamin seseorang jadi pemimpin yang sukses, yang jari tangannya, yang tinggi badannya, itu nggak menjamin seorang itu jadi pemimpin yang sukses. Itu hanya ya bisa dikatakan sebagai potensi aja. Nah, teori kepemimpinan behavioral ini atau yang perilaku ini menggeser fokusnya ke siapa pemimpin itu menjadi apa yang dilakukan oleh pemimpin, actionnya atau behaviornya, perilakunya. Jadi kalau di trait teori tadi itu pemimpin dilahirkan dari bakat alam nah, atau potensinya, tapi kemudian di kepemimpinan yang perilaku ini muncul keyakinan bahwa kepemimpinan itu bisa dipelajari dan dilatih. Jadi pemimpin ini bisa kita munculkan potensinya lebih besar lagi karena dia bisa dipelajari. Nah, teori kepemimpinan ini mengidentifikasi perilaku yang kemudian membedakan pemimpin mana yang efektif dan tidak efektif. Nah, ini untuk teori kepemimpinan
awal. Di awal-awal dulu kita membedakannya ada dua hal ini. Yang akhirnya ya kita gunakan yang behavioral aja, yang lebih relevan karena kita melihat apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Oke, selanjutnya ada 8 sifat terkait kepemimpinan. Oke, oke, oke. Oke, yang pertama sifat terkait terkait kepemimpinan itu adalah mereka menjadi seorang penggerak. Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya drive untuk mendorong. Jadi seorang pemimpin ini punya keinginan yang relatif tinggi untuk mencapai keberhasilan. Ya, dia bisa ambisius juga, punya banyak energi, itu karena dia sifatnya mendorong, drive. Jadi dia nggak kenal lelah dengan aktivitasnya. Jadi ini salah satu sifat yang terkait dengan kepemimpinan. Satu, orang itu punya tingkat usaha yang tinggi, dia punya dorongan, punya drive. Jadi seorang penggerak. Nah, sifat yang kedua, itu dia punya hasrat untuk memimpin. Dia pengen untuk memimpin teman-temannya. Ya, dia punya keinginan kuat untuk mempengaruhi dan memimpin orang lain. Ini bisa jadi muncul karena si pemimpin ini merasa ada yang kurang dengan kelompoknya, dengan organisasinya, dengan perusahaan ya akhirnya dia punya hasrat untuk ya udah daripada orang lain mending aku. Jadi punya hasrat untuk memimpin. Oke, selanjutnya ada juga kejujuran dan integritas. Oke, ini sifat yang ketiga. Jadi pemimpin ini membangun hubungan yang terpercaya dengan para anggotanya melalui cara yang jujur, nggak berkhianat, sehingga dia menjaga konsistensi antara kata-kata dan perbuatannya. Karena seorang pemimpin itu kalau dia nggak jujur, nggak punya integritas, gimana bisa anggota kelompoknya itu percaya dan mau dipimpin oleh seorang pemimpin tadi. Oke, selanjutnya ada kepercayaan diri atau self confidence. Nah, seorang pemimpin ini punya sifat kepercayaan diri. Jadi harus bisa menunjukkan kepercayaan diri supaya pengikutnya itu yakin dengan keputusan yang diambil, nggak kemudian hanya sekedar mendengarkan saja. Jadi empat ini jadi basic untuk kemudian seorang pemimpin itu bisa jadi pemimpin yang berkualitas yang efektif tadi. Dia bisa mendorong anggota kelompoknya, dia di dalam dirinya sendiri juga punya keinginan kuat untuk memimpin, kemudian menunjukkan sifat yang jujur, punya integritas, serta dia percaya diri. Oke, selanjutnya yang kelima, seorang pemimpin ini harus cerdas. Kenapa? Karena dengan kecerdasannya dia bisa menciptakan visi, pandangan ke depan, bisa memecahkan masalah, juga mengambil keputusan yang tepat. Nah, bayangin aja kalau seorang pemimpin kemudian nggak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah, ya nanti kelompoknya atau organisasinya nggak bisa berjalan dengan baik. Nah, lalu selanjutnya ada pengetahuan yang relevan. Ini kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan. Seorang pemimpin ini harus punya pengetahuan tingkat tinggi tentang bisa perusahaannya, bisa industrinya, tentang masalah teknis, tentang anggotanya. Jadi di sini kita nyebut pemimpin itu di bawahnya bisa perusahaan, bisa industri, bisa kelompok, bisa organisasi. Maknanya sama karena di dalam sebuah organisasi, kelompok, perusahaan apapun itu pasti ada leadernya, ada pemimpinnya di situ. Oke, sifat selanjutnya ada namanya extraversion. Extraversion ini adalah apa ya, sebuah bentuk perilaku dari salah satu sifat dari pemimpin yang dia menunjukkan semangat, mudah bergaul dan tegas. Jadi menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang positif, orang yang energik gitu. Jadi dia bisa mengajak organisasinya untuk bisa mencapai tujuannya. Nah, kemudian yang kedelapan ada kecenderungan untuk punya rasa bersalah. Maksudnya gimana? Jadi seorang pemimpin di sini punya yang namanya tanggung jawab moral. Nah, dari situ ketika
organisasinya, ketika kelompoknya itu melakukan kesalahan atau ada sesuatu yang tidak tepat, si pemimpin ini kemudian dia merasa ada rasa bersalah di dalam dirinya gitu, karena dia nggak bisa memimpin dengan baik. Nah, ini menghasilkan rasa tanggung jawab yang kuat untuk orang lain, karena kemudian pemimpin yang sifatnya baik ini, ketika dia memiliki sebuah organisasi, dia memimpin sebuah kelompok, dia akan mencurahkan semua kemampuannya, mencurahkan semua hatinya ke kelompok tersebut. Nah, kemudian dari situ karena dia sudah merasa memiliki, akhirnya ketika ada kesalahan ya dia cenderung untuk merasa bersalah. Tuh. Nah, oke lah. Dari 8 sifat ini sebenarnya nggak semuanya harus ada, gitu. Jadi ada beberapa sifat yang kemudian kedelapannya ini nggak harus selalu ada di dalam kepemimpinan. Tapi berdasarkan bukunya Robin di realita lapangan, pemimpin itu tetap bisa sukses kecuali bukan kecuali ya kecuali bisa kehilangan kesuksesannya kecuali kalau dia maaf bahasanya gimana sih. Maaf, jadi berdasarkan bukunya Robbins, di realita lapangannya, kamu tetap bisa sukses meskipun kehilangan beberapa sifat. Jadi di 88 ini, kalau kamu kehilangan salah satu masih bisa. Kecuali kalau kamu kehilangan integritas dan keinginan untuk memimpin, disitulah nanti eh, apa kesuksesanmu sebagai seorang pemimpin bisa hilang. Ketika integritasnya itu nggak ada, kamu nggak jujur, kesuksesanmu itu rapuh, dan kehilangan kepercayaan dari anggota kelompok. Kalau kemudian kamu kehilangan kemampuan, keinginan untuk memimpin, ya udah berarti kamu cuman pengen ikut aja, karena mungkin sudah terlalu capek, nggak bisa memimpin teman-teman. Nah, dua hal ini yang kemudian jadi hal yang esensial untuk tetap bisa sukses menjadi seorang pemimpin. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah kemudian ada teori perilaku kepemimpinan. Apa sih yang ada di sini? Jadi ini adalah bisa kita katakan sebagai cara seorang pemimpin memimpin organisasinya, memimpin kelompoknya. Gayanya ada 3. Ya, yang pertama ada namanya gaya demokratis. Ya, demokratis ini dia melibatkan bawahan, kemudian bisa mendelegasikan wewenang dan mendorong untuk partisipasi. Partisipasinya di garis bawah di sini. Artinya si pemimpin dengan gaya demokratis ini mengajak anggota kelompoknya untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan di situ. Ya, yang kedua ada namanya gaya otokratis. Dia lebih tegas lagi karena dia mendikte metode kerja, membuat keputusan sepihak, dan membatasi partisipasi. Dia cara kerjanya adalah memberikan perintah untuk menyelesaikan tugas yang sudah diperintahkan. Misalnya kalian dalam kerja kelompok harus membuat presentasi, si pemimpinnya bagi-bagi tugas nih. Si A bikin konsep PPT-nya, bikin draftnya. Si B cari bahannya, si C cari bahan yang lainnya lagi, si D cari referensi lewat jurnal misalnya. Jadi kayak otokratis ini, dia membagi kerja supaya pekerjaannya selesai dengan efektif. Apakah demokratis nggak efektif? Bisa efektif juga. Karena tadi dia bisa mendelegasikan wewenang dan dia mendorong partisipasi. Tapi kalau otokratis dia lebih banyak memberikan perintah. Jadi gaya pemberian instruksinya berbeda. Atau kemudian seorang pemimpin juga bisa menggunakan gaya laissez-faire, membiarkan semuanya terjadi. Ini memberikan kebebasan pada kelompok, pada organisasi untuk membuat keputusan dan menyelesaikan tugas. Dibebaskan ke timnya gitu. Ya udah silahkan kerjakan sesuai dengan tugasnya, deadline-nya segini. Dia memberikan perintah juga. Tapi bedanya dengan otokratis, otokratis ini dia membatasi partisipasi. Keputusannya ada di pemimpin. Di demokrasi dia mendorong partisipasi, dia melibatkan bawahan untuk eh, menyelesaikan tugasnya. Laissez-faire semuanya diserahkan ke anggota, wis bebas aja. Mau selesai oke, enggak.
selesai agak lama juga nggak apa-apa. Nah, ini bisa digunakan di berbagai situasi, tergantung dari apa yang kita inginkan. Dan ketiganya ini nggak mutlak di satu pemimpin, tapi bisa disesuaikan dengan kondisi yang kita butuhkan. Nih, misalnya, ketika kita mengerjakan tugas kelompok, deadline-nya 2 jam lagi, nah, kita bisa menentukan gaya mana yang paling efektif untuk menyelesaikan tugas itu supaya tepat waktu. Jadi pakai yang mana? Kalau deadline tinggal 2 jam, artinya kita butuh kerja yang cepat, pemimpinnya harus bisa eh, mengambil keputusan secara tepat, yang mau nggak mau kita pakai yang otokratis. Oke, gitu ya. Yang demokratis kapan? Ya, nanti mungkin ketika anggota kelompoknya itu punya pemikiran yang lebih matang lagi. Dia bisa untuk memberikan saran untuk menyelesaikan tugasnya. Yang lain sesuai gimana? Oh, kalau anggota kelompoknya sudah mandiri dan kalian percaya bahwa anggota kelompokmu itu bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Oke, ini teori perilaku kepemimpinan. Selanjutnya, ada pendekatan kepemimpinan model yang terkini, model yang kalau tadi yang klasik ya, ini yang model saat ini lazim ada di lingkungan kita. Yang pertama ada pemimpin yang transaksional. Transaksional ini memimpin dengan menggunakan pertukaran atau transaksi. Jadi mereka memotivasi anggotanya dengan memberikan imbalan atas produktivitas atau memberikan hukuman atas kesalahan. Jadi sasarannya jelas, tugasnya juga jelas, tinggal nanti menentukan kalau kamu menyelesaikan tugasnya dengan tepat, sesuai dengan deadline, kamu akan dapat dia. Jadi ada transaksional, ada transaksi di situ. Ketika anggotanya bisa menyelesaikan tugas, ya nanti akan mendapatkan reward. Kemudian ada yang namanya pemimpin yang transformasional. Dia menginspirasi anggotanya untuk melampaui kepentingan pribadi demi kepentingan organisasi. Dia mencurahkan segala energinya ke organisasinya, ke kelompoknya, ke timnya. Jadi pemimpin ini mampu mengubah pandangan anggota terhadap masalah. Oke, nih dia memberikan inspirasi untuk bertindak melebihi kepentingan pribadi demi organisasi. Ada juga pemimpin yang karismatis. Dia ya pemimpinnya antusias, tindakannya karena dia karismatis, dia bisa mempengaruhi orang lain untuk berperilaku dengan cara yang tertentu. Dia punya visi, eh, dia punya visi, punya pandangan ke depan, bisa mengambil resiko, kemudian sensitif terhadap kendala lingkungan, juga perilakunya itu nggak konvensional. Nah, yang keempat ada pemimpin visioner ini yang yang mungkin secara umum kita melihatnya sebagai pemimpin yang ideal, gitu. Pemimpin visioner ini dia bisa melampaui karismanya karena punya kemampuan menciptakan dan menyatakan visi yang realistis. Jadi karena visioner dia layak dipercaya dan menarik mengenai masa depan yang akan dihadapi. Oke, di pemimpin visioner ini fokus pada kemauan pemimpin untuk menciptakan dan mengomunikasikan visi masa depan yang realistis, kredibel dan menarik bagi organisasi. Jadi anggota organisasinya bisa punya pandangan tentang ini ke depan kita bisa melakukan apa ya. Jadi anggotanya merasa tenang karena pemimpinnya itu bisa memikirkan apa yang terjadi di masa depan. Oke, nah dari model kepemimpinan ini, ketika kita kemudian mengembalikan ke kepemimpinan tim gitu, jadi organisasi modern itu kan bekerjanya sesuai dengan didasarkan pada kelompok ya, pada tim gitu. Para pemimpin, leadernya ini punya beberapa peran. Yang pertama, leader itu jadi penghubung dengan pihak luar. Yang berkomunikasi dengan kelompok lain itu adalah pemimpinnya. Oke, dia menjadi perwakilan untuk berada di luar ketika berkomunikasi dengan tim yang lain. Artinya, dia bisa menyaring informasi dari luar ke dalam dan memperjuangkan kepentingan tim yang lebih tinggi. Oke, kemudian yang kedua, jadi penyelesai masalah, jadi troubleshooter. Nah, ketika
timnya menghadapi kendala, mau itu teknis atau kekurangan sumber daya, pemimpin itu orang yang turun tangan membantu. Jadi perlu diingat, dia bukan menyelesaikan masalah sendiri, tapi membantu menemukan solusinya. Nah, di dalam kepemimpinan tim juga, pemimpin itu jadi yang namanya manajer konflik. Karena nggak bisa kita pungkiri, di dalam sebuah kelompok itu ada kadang ada tabrakan kepentingan yang beda-beda. Itu namanya konflik. Ya. Nah, pemimpin yang efektif itu harusnya bisa mengenali konflik sejak dini, sejak awal. Sehingga nanti dia bisa mendengarkan semua pihak dan membantu untuk mencapai konsensus. Solusi damainya seperti apa. Kemudian yang keempat, pemimpin tim adalah seorang pembina atau coach. Dia memberikan arahan, memberikan dukungan, memberikan dorongan, termasuk membantu anggota untuk mengembangkan keterampilan mereka. Nah, tujuannya adalah menciptakan performa individu agar performa tim ikut naik. Oke, nah menurut Robbins lagi, pemimpin tim yang sukses itu harus bisa menguasai dua prioritas utama. Yang pertama adalah mengelola batas luar tim, yaitu menjaga hubungan baik dengan atasan atau dengan divisi lain yang di dalam organisasinya, kemudian memfasilitasi proses internal tim. Jadi memastikan komunikasinya lancar, kepercayaannya muncul, dan setiap orang yang berkontribusi itu porsinya sudah sesuai dengan penugasan yang diberikan. Jadi kepemimpinan tim ini tentang kerendahan hati seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu bisa sukses bukan karena kamu paling jago, bukan karena tim itu bisa mencapai target tanpa masalah gitu. Jadi ini sangat cocok untuk organisasi mahasiswa yang karena hubungan antar anggotanya sifatnya teman sebaya, bukan bos dan bawahannya. Kalau bos dan bawahannya ya lebih efektif yang coaching tadi. Oke, nah oke, ini nanti buat tugas aja. Kita lanjutkan dulu. Nah, selanjutnya setelah kita belajar kepemimpinan, kita masuk ke bagian dasar-dasar dari perilaku organisasi. Bagaimana sih kemudian organisasi ini bisa kita identifikasi perilakunya seperti apa? Oke, perilaku organisasi ini ilmu tentang tindakan orang di tempat kerja. Fokus perilaku organisasi itu ada tiga. Paling bawah dulu, perilaku individual. Oke, di paling bawah ini, kita berusaha untuk mempelajari karakteristik dari masing-masing individu anggota kelompok kita. Dilihat dari sikapnya, kepribadiannya, persepsinya terhadap masalah, caranya belajar, dan motivasi dari individu. Nah, kalau kemudian sudah selesai di individu, akan naik ke level kelompok, karena kelompok kan kumpulan dari individu. Di dalamnya ada norma, ada peran, bagaimana cara membentuk tim, dan juga manajemen konflik. Nah, setelahnya dari individu ini kemudian membentuk perilaku kelompok. Dari perilaku kelompok, karena sudah terakumulasi, muncullah nanti aspek-aspek organisasi. Ada struktur organisasi, budaya organisasi, kebijakan yang digunakan, dan praktik untuk SDM-nya. Bagaimana kita kemudian mempelajari struktur organisasi, desain pekerjaan, dan budaya organisasi. Jadi, kita belajar tentang urutan dari perilaku organisasi. Mulai dari akar masalahnya, yang kemudian berlanjut menjadi efek domino, dan kemudian jadi dampak akhir dan solusi struktural. Oke, ini perilaku organisasi. Basicnya ini, kita belajar perilaku individu untuk kemudian mampu memahami aspek dari organisasi. Oke, tujuan perilaku organisasi, nah pasti kita harus mempelajari, karena kita pengen bisa menjelaskan, memprediksi, dan kemudian mempengaruhi perilaku yang ada di organisasi. Nah, mempengaruhi perilaku organisasi. Kenapa kemudian manajer membutuhkan keterampilan ini untuk menjelaskan, memprediksi, dan mempengaruhi perilaku tadi? Karena untuk mengelola perilaku karyawan yang mereka miliki. Keberhasilan seorang manajer itu tergantung dari
penyelesaian segala sesuatunya melalui karyawan karena dilihatnya sebagai kerja tim, gitu ya. Menjelaskan ini untuk memahami mengapa seseorang atau kelompok ini melakukan sesuatu. Jadi tahu alasannya. Memprediksi ini untuk menjelaskan perilaku di masa lalu. Maaf. Setelah mampu menjelaskan perilaku di masa lalu, itu bisa meramalkan apa yang akan dilakukan anggota di masa depan. Baru kemudian eh, mempengaruhi perilaku ini lewat mengontrol apa yang harus dilakukan oleh anggota kelompoknya, anggota organisasinya. Oke, nah penekanannya pada mana? Penekanan untuk tujuan dari perilaku organisasi ini, identifikasinya ditekankan pada produktivitas karyawan. Seberapa produktif karyawan? Bagaimana karyawan menyelesaikan pekerjaannya? Kemudian ketidakhadiran, kehadiran karyawan ini jadi penting juga untuk kita bisa mempelajari perilaku organisasi, rotasi karyawan untuk menentukan kemudian ketika dirotasi perilakunya berubah atau enggak. Karena nanti kita butuh perilaku yang ideal untuk menyelesaikan tugas. Kemudian juga ada kepuasan kerja dari karyawan kita atau anggota organisasi kita. Oke, nah di dalam kita mempelajari perilaku organisasi, kita akan mempelajari juga namanya sikap dalam dasar perilaku organisasi. Sikap ini adalah pernyataan evaluasi yang menjelaskan tentang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap benda, orang, atau peristiwa. Sikap sendiri komponennya ada tiga. Oke, ada komponen pemikiran, ada komponen perasaan, dan ada komponen perilaku. Komponen pemikiran ini terdiri dari keyakinan, ada pendapat, ada pengetahuan, atau informasi yang dimiliki oleh seseorang. Namanya aja pemikiran. Bagaimana seorang anggota kelompok itu berpikir, kemampuan pengetahuannya. Bagian afeksi atau perasaan ini kaitannya dengan emosi atau perasaan seseorang. Nah, bagian perilaku ini baru menunjuk ke kehendak anggota kelompok kita untuk berperilaku tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Bagaimana kemudian mereka berperilaku ke teman anggota kelompok yang lain, ke anggota kelompok di luar timnya gitu misal. Oke ya, jadi ada kognitif, kognitif itu pemikiran, ada afektif, perasaan, dan ada aspek behavioral atau perilakunya. Oke, ini sikap dalam dasar perilaku organisasi ini yang harus kita pelajari. Nah, konsep yang terkait dengan pekerjaan atau kemudian dianggap penting, oke, oke, maaf, ternyata Zoom-nya habis. Saya stop dulu, nanti saya lanjutkan untuk di materi yang. Oke, terima kasih.